Tangkapan layar Google Maps memperlihatkan lingkaran merah dengan keterangan Severe Fire beredar luas di X. Warganet menyoroti banyaknya tanda tersebut dan membandingkannya dengan wilayah lain di Indonesia. Fenomena ini menjadi perhatian karena muncul di tengah musim kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kekhawatiran pun bermunculan mengenai potensi kabut asap hingga kekeringan. Pemirsa, kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Para siswa yang ingin berangkat ke sekolah terganggu dan warga pun mulai mengeluhkan kondisi kesehatan mereka. Dampak kabut asap sudah sangat mengganggu kesehatan warga, terutama anak-anak. Kepala Sekolah SDN 1 Panarung, Lilis Mire, mengatakan dari hasil koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan, para siswa diwajibkan mengenakan masker selama di sekolah. Selain itu, jam masuk kelas juga diundur jika sebelumnya siswa mulai belajar pada pukul 6.30 pagi. Saat ini, siswa masuk mulai pukul 8 pagi. Pihak sekolah juga mengurangi aktivitas di lingkungan sekolah hingga kondisi kembali normal. Di SD kita ini karena memang kita sudah ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan semua kepala sekolah SD, SMP, dan TK. Jadi hasil koordinasi itu ada pengurangan jadwal pembelajaran. Jadi masuknya kita dari jam 8 pagi. Itu dulu. Terus yang selanjutnya siswa diwajibkan menggunakan masker. Dan juga kita himbau anak-anak untuk minum air putih yang cukup dan menjaga kesehatan. Seperti itu. Pemirsa, kebakaran hutan yang mengepung Pulau Kalimantan mengakibatkan sejumlah wilayah diselimuti kabut asap. Paparan asap diantaranya terjadi di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sejak 19 Agustus kemarin, kabut asap mengepung Kalimantan Selatan, terutama di wilayah Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Kabut asap pekat yang menyelimuti wilayah ini membuat jarak pandang menjadi terbatas dan berdampak pada kemacetan lalu lintas. Kondisi ini kerap dirasakan warga Banjarmasin dan Banjarbaru mulai pagi hari hingga jam 11 siang. Kabut asap terjadi akibat kebakaran hutan hebat yang melanda kawasan Liang Anggang pada malam hari. Banyaknya titik api dan sulitnya akses masuk petugas pemadam kebakaran membuat kondisi api terus meluas. Berdasarkan data BMKG Provinsi Kalsel, hingga 20 Agustus, titik api sudah mencapai 8.000 lebih dengan luasan terdampak lebih dari 6.000 hektar. Sementara itu di wilayah Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, langit berubah menjadi kekuningan akibat tercemar kabut asap. Asap menjadi semakin tebal saat menjelang malam sehingga membuat jarak pandang menjadi terbatas. Warga sekitar mulai mengalami iritasi dan gangguan saluran pernafasan karena udara wilayah Sampit berbau menyengat dan masuk kategori tidak sehat. Kabut asap terjadi akibat kebakaran ratusan hektar lahan gambut di Kota Waringin Timur. Tim gabungan dari BPBD Kotim bersama dengan Manggala Agni, TNI Polri, dan relawan masih berjibaku memadamkan api di beberapa titik seperti di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, dan Kecamatan Baamang. Kabut asap tebal dampak kebakaran hutan dan lahan juga menyelimuti wilayah Kota Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Menurunnya kualitas udara mulai dirasakan warga dan memicu kekhawatiran terhadap kesehatan, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Berdasarkan data terkini BMKG Berau, jumlah titik panas di Kabupaten Berau kembali mengalami peningkatan. Dari sebelumnya 426 titik, kini mencapai 619 titik panas. Angka tersebut menjadikan Berau sebagai kabupaten dengan sejumlah titik panas terbanyak di Kalimantan Timur.
Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah, serta timbulnya asap dari karhutla yang berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat, sudah bergabung bersama kami Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran atau BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Thoib. Selamat sore Pak Thoib. Selamat sore, Mbak Vera. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Thoib. Seperti apa sejauh ini perkembangan yang terjadi dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah hingga sore ini? Ada berapa hektar lahan yang terbakar dan beberapa titik api atau panas yang terdeteksi? Baik, terima kasih. Bisa saya sampaikan bahwa sampai dengan kemarin sore data karena kita himpun sampai dengan pukul 18 malam biasanya. Jadi data per hari Rabu tanggal 19 Agustus kemarin, hotspot yang ada di Kalimantan Tengah sejak Januari sampai dengan 19 Agustus 2026 adalah sebanyak 14.621 hotspot. Kemudian untuk akumulasi karhutlanya sendiri terjadi 1.543 kali dan akumulasi luas lahan karhutla sampai dengan tanggal 19 Agustus sebanyak 4.115 hektar yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk daerah-daerah mana saja Pak yang terdampak paling parah dari kebakaran hutan dan lahan ini? Untuk saat ini memang ada 3 kabupaten, ada 2 kabupaten dan 1 kota yang menjadi perhatian khusus kami karena banyak dan luasnya kejadian karhutla, yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur, kemudian Kota Palangkaraya, dan Kabupaten Pulang Pisau. Seperti apa kemudian teknis penanganan Pak di lapangan terkait dengan karhutla ini? Apa saja kendala yang juga dihadapi di lapangan sehingga kebakaran ini nampak sulit dipadamkan dan justru semakin meluas? Baik, untuk kondisi di lapangan sendiri memang saat ini Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari BPBD, TNI Polri, Manggala Agni, dan relawan serta unsur-unsur lainnya terus bekerja sejak awal terjadinya karhutla. Kendala utama memang di lapangan saat ini karena sudah hampir 1 bulan kita tidak merasakan turunnya hujan, maka kendala utama adalah kesulitan kita dalam memperoleh sumber air yang ada di lapangan, di lokasi kejadian. Tetapi hal itu tentu saja tidak menjadi hambatan buat kami, justru itu menjadi tantangan bagaimana cara kita Satgas baik itu udara maupun darat untuk tetap melakukan pemadaman terhadap kebakaran yang terjadi. Memang karena kondisi lahan yang terbakar adalah gambut, sehingga sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tekstur gambut ini memang berbeda dengan tanah mineral, jadi perlu perlakuan khusus, sehingga Satgas Udara kami arahkan menggunakan waterbombing, bantuan dari BNPB, itu berfungsi untuk memadamkan kepala api. Setelah kepala apinya padam, nanti regu darat atau tim darat yang akan melakukan pendinginan dan pembasahan. Seperti itu, Pak Vera. Ya, kesulitan sumber air dan juga tanah yang bergambut gitu ya Pak. Berapa kemudian Pak banyaknya personil yang diturunkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah ini? Sampai dengan saat ini total potensi personil gabungan seluruh Kalimantan Tengah terdiri dari BPBD, TNI Polri, dan relawan lainnya itu adalah sebanyak 10.700. Di mana kekuatan tersebut kita dapat gunakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kejadian di lapangan. Untuk wilayah Kotim sendiri maupun Kota Palangkaraya serta di Kabupaten Pulang Pisau, semuanya itu menyesuaikan dengan kebutuhan ataupun kondisi di lapangan saat ini. Baik Pak Thoib, kalau kita mengingat pada saat peninjauan langsung di wilayah Petuk Katimpun, itu Menteri Kehutanan menegaskan bahwa operasi modifikasi cuaca merupakan skema paling efektif untuk penanganan di sana. Apakah modifikasi cuaca ini sudah dilaksanakan Pak? Betul, jadi dari BMKG dan BNPB sejak bulan Mei kemarin sudah ada 3 kali melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Akan tetapi memang kendala saat ini karena memang sudah potensi awan hujannya sudah sangat sulit ditemukan, sudah tidak ada lagi muncul, maka tentu saja OMC sudah dihentikan oleh pihak BNPB dan BMKG. Karena bagaimanapun operasi OMC sangat ditentukan oleh ketersediaan potensi awan hujan yang terbentuk. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Thoib sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.